Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku lahir di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Kehidupan kami sederhana, jauh dari kemewahan, tapi penuh dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Ayahku seorang petani yang setiap hari bekerja keras di ladang. Sementara ibuku adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu memberikan kasih sayang yang melimpah. Mereka adalah dua sosok yang tak pernah lelah untuk mencurahkan cinta kepada kami, anak-anaknya. Saat aku masih kecil, rumah kami hanya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Meski begitu, tak ada yang lebih hangat dari rumah itu. Setiap malam, sebelum tidur, ayah akan mengumpulkan kami di ruang tengah. Kami duduk bersama, saling berbagi cerita dan tertawa. Ibu dengan sabar mendengarkan, lalu menceritakan kisah-kisah penuh hikmah yang selalu membuat kami terinspirasi. Meski tak memiliki banyak harta, ayah dan ibu selalu memastikan kami merasa kaya dalam hal kasih sayang. Setiap pagi, ibu membangunkanku dengan lembut, memberiku semangat untuk menjalani hari. Jadilah anak yang baik, yang selalu mendengar dan menghargai orang lain. Pesan ibu setiap hari. Ayah juga selalu mengajarkan kami untuk bekerja keras dan bersyukur atas apa yang ada. Namun, kehidupan kami tidak selalu cerah. Di balik tawa yang kami bagi, ada perjuangan yang tak terlihat. Ayah bekerja tanpa henti di ladang, kadang hingga larut malam, demi memastikan kami mendapatkan apa yang kami butuhkan. Ibu pun tak pernah lelah mengurus rumah dan kami, anak-anaknya. Meski terkadang tubuhnya terasa lelah dan tak cukup tidur, tapi mereka tak pernah mengeluh. Cinta mereka untuk kami adalah kekuatan yang tak terhentikan. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga seperti mereka. Aku tak pernah merasakan kekurangan cinta atau perhatian. Setiap hari adalah anugerah, meski kami hidup dengan serba kekurangan. Keluargaku adalah syurgaku, tempat di mana aku merasa diterima, dihargai, dan penuh dengan kasih sayang. Tak ada yang lebih berharga daripada saat-saat kebersamaan dengan mereka. Inilah yang aku sebut sebagai surga kecil di dunia. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Tuhan memiliki takdir yang berbeda dari yang kami harapkan. Saat aku beranjak remaja, perubahan besar datang tanpa bisa kami prediksi. Ayah yang dulu tampak kuat dan penuh semangat, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, hanya keluhan kecil yang dia sampaikan, sakit punggung, lelah yang berlarut-larut. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter mengungkapkan kenyataan pahit. Ayah mengidap penyakit ginjal yang sudah cukup parah. Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayah, sosok yang selama ini menjadi pilar keluarga kami. Ibu mencoba untuk tetap tegar, meski aku bisa melihat ketakutan dan kecemasan yang ada di matanya. Kami, anak-anaknya, tak tahu harus bagaimana. Kami masih terlalu muda untuk menghadapi kenyataan ini, tetapi harus segera belajar untuk kuat. Sejak saat itu, hidup kami berubah. Ayah harus menjalani perawatan intensif, dan kami sebagai keluarga harus bekerja lebih keras untuk membantu biaya pengobatan. Ibu mulai berjualan kecil-kecilan di pasar, sementara aku dan adikku yang lebih kecil mencoba membantu sebisanya. Namun, meskipun kami berusaha keras, kondisi ayah semakin hari semakin memburuk. Satu malam, saat kami semua berkumpul di kamar ayah, tangisan ibu pecah. Ayah yang selama ini selalu menjadi sumber kekuatan, kini hanya bisa terbaring lemah. "Jangan khawatir, sayang. Kami akan tetap bersama melalui semua ini," kata ayah dengan suara yang hampir tak terdengar. Kata-kata itu menguatkan kami, namun juga membuat hati kami semakin terluka. Ayah tahu, waktu yang dia miliki semakin sedikit. Aku ingat betul hari itu. Ayah pergi dengan tenang setelah mengucapkan kata-kata terakhir yang membuat seluruh hatiku hancur. "Kamu harus jadi orang yang baik. Jangan pernah lupa bahwa keluarga adalah segalanya. Ayah bangga padamu." Kata-kata itu menjadi kenangan yang akan selalu kupegang, meskipun perasaan kehilangan itu tak bisa hilang begitu saja.
Kehilangan ayah adalah sebuah kepingan yang tidak bisa tergantikan. Dunia kami terasa sepi tanpa tawa dan kehangatan yang selalu dia bawa. Ibu, meskipun sangat terpukul, berusaha untuk tetap berdiri demi kami. Dia terus mengingatkan kami bahwa ayah selalu menginginkan kami tetap bersama dan saling menjaga. Namun, di dalam hatiku, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kami tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa ayah. Tapi kami tahu satu hal, kami harus saling mendukung. Keluargaku tetap menjadi surgaku, meskipun kini surga itu terasa lebih sunyi dan penuh dengan rindu. Setelah kepergian ayah, kehidupan kami berubah drastis. Ibu berusaha keras untuk menjaga agar kami tetap bertahan, meski air mata tak pernah berhenti mengalir di matanya. Kehilangan ayah terasa begitu mendalam, dan kami bertiga, aku, ibu, dan adikku, harus menghadapi dunia yang terasa begitu berat tanpa sosok ayah di sisi kami. Ibu kini harus berjuang sendiri, mengurus semua hal yang dulu ayah yang lakukan, mulai dari mengurus ladang, pekerjaan rumah, hingga kebutuhan sehari-hari kami. Namun, meskipun ia terlihat lelah, ibu selalu menunjukkan senyuman, seolah berusaha menutupi kesedihannya. Ia mengajarkan kami untuk tidak pernah menyerah. Ayah mungkin telah pergi, tapi kamu tetap punya ibu. Kita harus kuat untuk satu sama lain, katanya dengan suara yang penuh semangat meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan kami siap berangkat ke sekolah. Semua dilakukannya dengan penuh cinta, meskipun tampak jelas bahwa hatinya masih terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Adikku yang lebih kecil, yang masih sering menangis mencari ayah, mulai belajar beradaptasi dengan kenyataan baru ini. Aku mencoba untuk menjadi kakak yang kuat, memberikan dukungan padanya, meski hatiku sendiri rapuh. Kami saling menguatkan satu sama lain dalam kesedihan yang mendalam. Kami tidak punya banyak, tetapi kami memiliki satu sama lain. Kami menjadi lebih dekat, lebih peduli, dan lebih saling menjaga. Di tengah kesedihan itu, aku mulai menyadari betapa berartinya keluarga bagi hidupku. Kami tidak lagi memiliki ayah, tetapi ibu tetap menjadi pahlawan dalam hidup kami. Walaupun banyak rintangan yang harus kami hadapi, aku mulai belajar bahwa surga bukan hanya tentang kebahagiaan yang sempurna, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung dan berbagi cinta dalam setiap kesulitan yang ada. Aku memutuskan untuk berusaha lebih keras di sekolah. Aku ingin ibu bangga, dan aku ingin memenuhi harapan ayah yang terakhir kali mengingatkan kami untuk tetap menjadi orang yang baik. Setiap kali aku merasa lelah atau putus asa, aku teringat pada kata-kata ayah yang selalu mengingatkan kami untuk saling menjaga satu sama lain. Aku tahu ayah tidak akan pernah kembali, tetapi cintanya tetap ada di dalam hatiku, memberi kekuatan yang tak terlihat. Ibu, meski lelah dan terkadang merasa sendirian, tak pernah mengeluh. Dia terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Setiap malam, setelah kami tidur, dia akan duduk di ruang tamu, memandang foto ayah, dan berbisik, "Aku janji, aku akan menjaga mereka dengan segenap jiwa." Aku tahu, meskipun dunia terasa berat, ibu akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan rumah kami, meski tanpa ayah, tetap menjadi surga yang penuh dengan cinta. Dengan segala cobaan yang datang, aku mulai menyadari bahwa keluarga adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Keluarga adalah tempat yang akan selalu menerima kita, tidak peduli apa yang terjadi. Kami mungkin telah kehilangan satu sosok yang sangat berarti, tetapi kami masih memiliki satu sama lain, dan itu adalah segalanya. Dalam kesedihan dan perjuangan yang kami jalani, aku menemukan kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang hanya bisa didapatkan di dalam sebuah keluarga yang penuh kasih. Waktu berlalu, dan meskipun beban hidup kami tidak pernah benar-benar hilang, ada satu hal yang semakin jelas. Keluarga kami tetap menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Ibu yang semakin hari semakin tegar, kini mengelola usaha kecil yang dimulainya setelah kepergian ayah. Ia tak hanya bekerja keras di ladang, tetapi juga mengajari kami untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kami mulai membantu ibu dengan segala hal yang bisa kami lakukan, dari mengurus ladang, hingga membantu ibu berjualan di pasar. Hari-hari kami dipenuhi dengan kegiatan yang padat, namun kami merasa lebih dekat.
Setiap malam, meskipun lelah, kami duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Ibu akan menceritakan kenangan indah bersama ayah, mengenang tawa, dan kisah-kisah kecil yang menghangatkan hati. Aku dan adikku mulai terbiasa dengan kehilangan, tetapi kenangan bersama ayah selalu ada, mengingatkan kami tentang arti sebuah keluarga yang tak ternilai harganya. Pada suatu hari, aku menerima surat dari sekolah yang mengabarkan bahwa aku mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebuah kesempatan besar yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Saat itu, aku merasa sangat bersyukur, karena ini adalah kesempatan untuk mewujudkan harapan ayah dan ibu. Mereka selalu mendidik kami untuk selalu belajar dan berusaha keras. Dan kini, aku merasa inilah cara terbaik untuk membalas semua pengorbanan mereka. Aku tahu, perjalanan hidup kami masih panjang, dan tantangan akan terus datang. Namun, di tengah segala kesulitan, aku telah belajar satu hal yang sangat berharga. Keluarga adalah segalanya. Mereka adalah tempat kita berpulang, tempat kita mendapatkan kekuatan saat dunia terasa begitu berat. Keluargaku adalah syurgaku, tempat yang selalu memberikan ketenangan meskipun dalam kesedihan. Di dalam pelukan mereka, aku merasa aman, meski dunia di luar sana penuh dengan ketidakpastian. Ibu, dengan segala kerja keras dan cintanya, akhirnya melihat buah dari pengorbanannya. Dia bisa melihat anaknya berhasil, dan itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Aku tahu, meskipun ayah sudah tiada, dia pasti akan bangga dengan apa yang kami capai. Dan meskipun kami hidup tanpa ayah, aku merasa bahwa cinta ayah terus menyertai kami, memberi kekuatan untuk terus maju. Kini, aku berdiri di ambang masa depan yang cerah. Semua yang aku raih adalah hasil dari cinta dan pengorbanan keluarga. Ayah mungkin tidak lagi di sini, tetapi warisan cintanya tetap hidup dalam setiap langkahku. Aku berjanji untuk selalu ingat bahwa keluarga adalah surga yang paling indah, tempat yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Inilah yang aku sebut sebagai rumah, tempat yang akan selalu ada dalam hati, apapun yang terjadi.